Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Dewi di channel Ruang Belajar. Ruang Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, tetap enjoy dan pasti bisa. Anak-anak, pada video kali ini Bu Dewi akan membahas mengenai suku banyak atau polinomial. Nah, sebelum memulai belajar hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai untuk belajar polinomial. Sebelum ibu mulai, ibu akan memberikan ilustrasi sedikit tentang penerapan polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan bentuk polinomial sederhana banyak digunakan untuk menghitung jarak atau kecepatan benda yang jatuh dari ketinggian tertentu, menghitung banyak barang, fungsi biaya untuk menafsirkan dan memprediksi kecenderungan harga pasar berbagai barang, dan suku bunga dalam bidang ekonomi, pengelolaan dan biaya kirim berbagai barang yang dipesan pembeli, menyajikan pola cuaca pada daerah tertentu, mendesain bentuk struktur bangunan, lengkungan jalan atau bentuk lintasan roller coaster. Nah, itu tadi adalah berbagai manfaat bentuk polinomial yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita langsung mulai masuk ke materi inti. Kalian simak baik-baik dan siapkan buku catatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan Bu Dewi di channel Ruang Belajar. Ruang Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, tetap enjoy dan pasti bisa. Nah, pada video kali ini kita akan bahas bab baru, yaitu mengenai suku banyak atau polinomial. Berikutnya, kalian perhatikan kompetensi dasar yang harus kalian capai setelah mempelajari materi ini, yaitu 3.6 menjelaskan polinom dan melakukan operasi pada polinomial. Operasinya berupa penjumlahan dan perkalian. Berikutnya, untuk KD keterampilan 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung polinomial yang terdiri dari di sini nanti A. Pengertian polinomial, B. Operasi penjumlahan, pengurangan dan perkalian pada polinomial. Berikutnya, setelah mempelajari atau menyaksikan tayangan video kali ini, diharapkan kalian yang pertama itu dapat menggunakan algoritma pembagian suku banyak untuk menentukan hasil bagi dan sisa pembagian. Yang kedua, dapat menggunakan teorema sisa dan teorema faktor dalam pemecahan masalah. Sebelum masuk ke materi inti, perhatikan aspek penyajian atau yang akan disajikan dalam video ini nanti, yaitu meliputi pengertian suku banyak, nilai suku banyak, dan operasi antar suku banyak. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai pengertian dari suku banyak atau polinomial, perhatikan pengantar berikut ini. Masalah ini merupakan masalah yang terjadi
dalam kehidupan sehari-hari atau yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah seperti ini. Bak kamar mandi Andi berbentuk balok dengan panjang kolah atau bak tadi adalah 2 desimeter lebih dari lebarnya. Sedangkan tingginya 1 desimeter lebih dari lebarnya. Jika bak tersebut diisi air hingga penuh, volume air yang mampu ditampung adalah 120 liter. Nah, pertanyaannya, bagaimana bentuk model matematikanya? Perhatikan penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita misalkan bahwa lebar bak itu sama dengan X. Kemudian volume atau daya tampung air dalam bak atau isinya itu sama dengan Vx sama dengan volumenya. Sehingga panjang tadi diketahui bahwa 2 desimeter lebihnya dari lebarnya. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk matematis X plus 2. Sedangkan tingginya adalah 1 desimeter lebih dari lebarnya. Kalau dituliskan secara matematis X plus 1. Jelas ya? Berikutnya, kita tahu bahwa rumus volume itu sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Sehingga volume bisa dinyatakan dengan Vx sama dengan panjangnya tadi X plus 2, lebarnya X, kemudian tingginya adalah X plus 1. Sama dengan, kita kalikan faktornya, sehingga sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat plus 2X. Untuk ini kalian sudah pelajari bagaimana cara mengkalikan perkalian faktor ini di sekolah menengah pertama. Nah, bentuk X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 2X ini merupakan bentuk polinomial atau suku banyak. Nah, paham ya anak-anak? Berikutnya kita masuk ke pengertian dari suku banyak. Apa itu suku banyak? Nah, coba kalian perhatikan. Suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang memiliki bentuk umum AN(X pangkat N) ditambah AN-1X pangkat N-1 ditambah AN-2X pangkat N-2 ditambah dan seterusnya ditambah A2X2 ditambah A1X1 ditambah A0. Nah, untuk lebih jelasnya A0, A1, AN-1, AN-2, dan AN ini yang merupakan koefisien dari X pangkat N, koefisien dari X pangkat N-1, koefisien dari X pangkat N-2, dan seterusnya. Ini merupakan anggota bilangan real. Dan di sini disyaratkan bahwa AN itu tidak boleh sama dengan 0. Paham ya? Nilai AN ini tidak boleh sama dengan 0. A0, A1, AN-1, AN-2, AN disebut dengan koefisien. Dan A0 di sini A0 ini yang paling kanan sendiri dinamakan adalah suku tetap. Berikutnya, suku banyak terdiri dari 2, yaitu yang mempunyai satu variabel atau yang disebut dengan univariabel
dan suku banyak yang lebih dari satu variabel atau disebut dengan multivariabel. Perhatikan contoh dari suku banyak 3x pangkat 5 ditambah 6x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 7. Suku banyak di atas merupakan suku banyak berderajat 5. Nah ini, kenapa dinamakan suku banyak berderajat 5? Karena ini pangkat tertinggi dari koefisien X besarnya adalah 5. Jadi penamaan suku banyak itu berdasarkan pangkat tertinggi dari X. Berikutnya, kalau kita perhatikan di sini, koefisien dari X pangkat 5 itu adalah 3, koefisien dari X pangkat 4 6, koefisien dari X pangkat 3, di sini kan tidak muncul X pangkat 3, langsung X pangkat 2, berarti koefisiennya sama dengan 0. Berikutnya, koefisien dari X pangkat 2 adalah negatif 2, koefisien dari X sama dengan atau adalah negatif 4. Suku tetapnya berada yang paling kanan sendiri adalah 7. Jelas ya? Nah, kita akan belajar mengenai nilai suku banyak. Suku banyak dapat dinyatakan dalam fungsi berikut. F dalam kurung X sama dengan AN X pangkat N ditambah AN-1 X pangkat N-1 ditambah AN-2 X pangkat N-2 ditambah dan seterusnya ditambah A2 X2 ditambah A1 X1 ditambah A0. Terkadang dinyatakan dengan PX atau SX. Ini ada buku yang menyatakan bahwa nilai suku banyak itu dengan simbol PX atau SX. Nah, untuk menentukan nilai suku banyak ini dapat dicari dengan dua metode, yaitu yang pertama metode substitusi atau langsung, yang kedua dengan metode bagan atau skema. Nah, untuk memahami bagaimana cara menentukan nilai suku banyak dengan dua metode ini, perhatikan penjelasan Bu Dewi berikut ini. Kita coba menentukan nilai suku banyak dengan menggunakan metode substitusi. Perhatikan, jika diketahui polinom fx sama dengan an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 ditambah dan seterusnya ditambah a2 x2 ditambah a1 x1 ditambah a0. Di sini untuk x sama dengan p, maka fx sama dengan an p pangkat n. Kita ganti nilai x ini dengan p, sehingga fx-nya tadi sama dengan an p pangkat n ditambah an-1 p pangkat n-1 ditambah dan seterusnya ditambah a2 p2 ditambah a1 p1 ditambah a0. Nah, ini disebut dengan nilai suku banyak. Agar lebih jelasnya, kita implementasikan ke dalam contoh soal berikut ini. Tentukan nilai suku banyak jika diketahui polinom fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi x ditambah 5 untuk nilai x sama dengan 2.
Penyelesaiannya coba kalian perhatikan. Untuk X sama dengan 2 diperoleh, tinggal kita ganti X-nya ini dengan angka 2. Sehingga F2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2 dikurangi 2 ditambah 5. F2 kalau kita hitung hasilnya sama dengan 8 ditambah 12 dikurangi 2 dikurangi 5 ditambah 5, maaf ini ya, ini ada sedikit, 8 ditambah 12 dikurangi 5 ditambah 5 sama dengan 13. Hitung nilai suku banyak fx, y sama dengan x pangkat 3y ditambah 3x kuadrat y kuadrat dikurangi 2x ditambah 4y ditambah 2 untuk F2,1. Perhatikan solusi atau penyelesaiannya. Untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 diperoleh Fx, Y, X-nya diganti 2, Y-nya diganti 1. Langsung kita substitusikan ke dalam ini suku banyak dengan dua variabel X dan Y. Diperoleh F2,1 sama dengan 2 pangkat 3, X-nya diganti 2, Y-nya diganti 1. Dikali 1 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali 2 ditambah 4 kali 1 ditambah 2. F2,1 sama dengan 8 kali 1 ditambah 3 kali 4 dikali 1 dikurangi 4 ditambah 4 ditambah 2. Kalau kita hitung sama dengan 8 ditambah 12 dikurangi 0 ditambah 2, hasilnya 22. Jadi nilai Fx untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 adalah 22. Berikutnya kita akan belajar bagaimana menentukan nilai suku banyak dengan metode bagan atau skema. Disebut dengan cara Horner ya nanti. Misal Fx Ax pangkat 3 ditambah Bx kuadrat ditambah Cx ditambah D. Untuk X sama dengan P berlaku Fp sama dengan AP pangkat 3 ditambah BP pangkat 2 ditambah CP ditambah D. Bentuk ini dapat diubah menjadi Fp sama dengan AP pangkat 2 ditambah BP ditambah C dikali P plus D. Jadi P-nya kita keluarkan. Ini ada faktor yang sama yaitu P. Fp sama dengan dalam kurung merah ini perhatikan, kita manipulasi kemudian menjadi seperti ini. AP ditambah B dalam kurung P ditambah C kurung lagi warna merah P. Jadi bentuk ini dimanipulasi plus D. Jadi Fp sama dengan AP pangkat 3 ditambah BP pangkat 2 ditambah dengan CP plus D. Dapat diperoleh dengan cara di sini perhatikan. Kalikan A dengan P lalu tambah B. Hasilnya AP ditambah B. Berikutnya, kalikan AP ditambah B tadi dengan P lalu ditambah C. Hasilnya dalam kurung AP plus B dikali P plus C atau AP kuadrat ditambah BP plus C. Berikutnya
kalikan yang ini yang kita peroleh di langkah kedua ini, AP kuadrat ditambah BP ditambah C dengan P lalu tambah D, hasilnya dalam kurung AP kuadrat ditambah BP ditambah C kali P plus D sama dengan AP pangkat 3 ditambah BP kuadrat plus CP plus D. Kalian simak atau perhatikan dari ini poin 3 ini untuk memperoleh ini ya. Berikutnya, FP tadi sama dengan AP pangkat 3 ditambah BP kuadrat ditambah CP plus D. Nah, koefisien dari P pangkat 3 kita tulis berturut-turut itu A, untuk P pangkat 2 B, untuk P pangkat 1 C, koefisien atau suku tetapnya adalah D. Nih kita tulis seperti ini. Ini bentuk cara menyelesaikan dengan skema atau bagan ya, yang disebut dengan cara Horner. Nah, ini P tadi ini adalah ini yang akan kita cari nilai di sini. P-nya kita letakkan. Berikutnya dari kalimat di atas tadi atau yang di slide sebelumnya, kita turunkan nilai dari koefisien ini, kita taruh di sini A. Berikutnya ini P dikali A, ini ketemunya adalah AP, kita bawa ke sini, lalu kita jumlahkan B dengan P dengan AP ya. Kalimat tadi kalau diilustrasikan dalam bentuk model matematis seperti ini, B plus AP atau AP plus B. Berikutnya P kita kalikan dengan yang sudah kita peroleh ini, AP plus B, kita bawa ke sini. Dalam kurung AP plus B kali P ditambahkan dengan apa? C. Kita tuliskan di sini. Jelas ya? Berikutnya. Nah, ini kalau kita sederhanakan hasilnya AP kuadrat ditambah BP ditambah C. Kemudian kita kalikan lagi dengan P, kita taruh di bawahnya D, sehingga muncul seperti ini dalam kurung AP kuadrat ditambah BP ditambah C dikali P, kita jumlahkan dengan D. Nah, diperoleh AP pangkat 3 ditambah BP kuadrat ditambah CP ditambah D. Ini proses ini dilakukan berulang-ulang sama, tergantung dari banyaknya ini suku-suku dari polinomial. Gitu ya. Langkahnya sama, ini yang pertama kuncinya di sini diturunkan dulu koefisiennya, kalikan dengan P, bawa ke sini di bawahnya B, kita jumlahkan. Hasilnya kita kalikan P, dibawa ke bawahnya C, dijumlahkan dengan C. Hasil ini kita kalikan lagi dengan P, bawa di bawahnya D, dijumlahkan dengan D. Hasilnya ini sampai nanti habis. Kalau semakin tinggi derajat dari suku banyak, berarti prosesnya ini juga akan semakin panjang. Nah, nilai dari suku banyak Fx sama dengan Ax pangkat 3 ditambah Bx kuadrat plus Cx plus D untuk X sama dengan P, itu ini AP pangkat 3 ditambah BP kuadrat ditambah CP ditambah D. Paham ya anak-anak? Nah, yang diperhatikan di sini adalah penulisan koefisien suku banyak harus berturut-turut dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Ini yang kalian perhatikan di sini koefisiennya. Kalau misalkan di sini langsung dari X pangkat 3 X pangkat 1, berarti koefisien dari X pangkat 2-nya di situ 0. Pembahasan di slide sebelumnya di awal tadi.
Ini yang tulisan warna merah ini kalian catat betul bahwa yang perlu diperhatikan untuk perhitungan dengan skema atau bagan atau cara Horner ini yang kalian harus teliti dalam menuliskan koefisien agar menghasilkan. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Ini nanti menentukan nilai suku banyak yang ditentukan dengan menggunakan bagan atau skema. Soalnya adalah seperti ini. Tentukan nilai suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5 untuk x sama dengan 2. Perhatikan solusi atau penyelesaiannya. Maaf ini Bu Dewi ngetiknya kurang ya. Yang pertama kita tuliskan dulu tadi apa? Koefisien dari x atau derajat polinomialnya mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah dan tidak boleh terlewati. X pangkat 3 koefisiennya berapa? X pangkat 2 berapa? Lalu ini kita buat bagan seperti ini ya, garis. Di sebelah kirinya ini 2 ini merupakan nilai x nanti ya. Kita tentukan nilai koefisien untuk x pangkat 3 1, x pangkat 2 nya 2, x pangkat 1 negatif 4, untuk suku tetapnya 5. Berikutnya kita lakukan dengan operasi tadi, perkalian dan penjumlahan ya dalam polinomial. Kita turunkan 1, kemudian 1 ini kita kalikan dengan 2, diperoleh ini 2. Kita jumlahkan dengan koefisien x kuadrat dengan 2 ini, diperoleh hasilnya sama dengan 4. Hasil yang diperoleh dikalikan lagi dengan 2, ditaruh di sini 8. Kita jumlahkan dengan koefisien x1 negatif 4, hasilnya 4. Hasil ini kita kalikan lagi dengan 2 dikali 4 hasilnya 8, taruh di sini dijumlahkan dengan suku yang terakhir atau suku tetapnya 13. Nah, jadi nilai suku fx untuk x sama dengan 2 itu sama dengan 13. Nah, kalian bisa memilih metode ini salah satu mana yang paling kalian sukai dan paling kalian pahami untuk menyelesaikan soal. Berikutnya satu contoh lagi. Ini, tentukan nilai suku banyak fx 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 2 ditambah 3x plus 2 untuk x sama dengan 2 dengan metode substitusi dan bagan. Metode substitusi. Nah, ini langsung kita substitusikan. Nilai x-nya kita ganti dengan 3. Diperoleh f3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 182. Ini lebih cepat ya. Kita coba apakah sama dengan menggunakan metode bagan atau skema. Nah, ini kalian juga harus bisa karena selanjutnya nanti untuk suku banyak kita gunakan yang ini, bagan atau skema. Jadi dua-duanya harus bisa ya. X-nya kita taruh di sampingnya garis ini, kita buat garis tak seperti ini ya, straight ini. Vertikal berpotongan dengan horizontal, kita operasikan dengan penjumlahan. Jadi nanti operasi yang ada pada metode bagan atau skemanya adalah operasi penjumlahan dan perkalian. Kita tentukan koefisien dari x pangkat 4 2, berikutnya x pangkat 3 0, x pangkat 2 1, x pangkat 1 3, sedangkan suku tetapnya adalah 2. Kita turunkan dari ini x pangkat 4 2, kita kalikan dengan berapa? 3 ya toh, diperoleh hasilnya 6. Kita 6 ini dikalikan dengan 3, diperoleh hasilnya berapa?
18 dijumlahkan dengan 1, 19 kali 3 berapa? Hasilnya 57 ditambahkan dengan koefisien X1 60 kali 3 180 ditambah 2 hasilnya juga sama 182. Nah, mudah bukan? Nah, belajar matematika ternyata tidak sulit dan mengasihkan. Jadi, di sini kesimpulannya bahwa fx untuk x sama dengan 3 nilainya adalah 182. Sekarang kita akan menuju pembahasan berikutnya, yaitu operasi antar suku banyak. Tadi sedikit di slide sebelumnya kita sudah belajar mengoperasikan suku banyak dengan penjumlahan dan pengurangan. Saya yakin, Bu Dewi yakin dalam ini pembahasan ini tidak sulit ya. Coba kita mulai penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan atau pengurangan suku banyak fx dengan suku banyak gx, jadi sama-sama suku banyak. Suku banyak yang pertama dinamakan fx, suku banyak yang kedua diberi atau kita sebut dengan gx. Menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sejenis, itu sama dengan artinya menjumlahkan atau mengkurangkan suku-suku yang sejenis. Nah, bagaimana itu suku-suku yang sejenis? Pertanyaannya kan seperti itu. Misal, 2x pangkat 2 sejenis dengan 3x pangkat 2. Kenapa sejenis? Kita lihat di sini derajat dari x itu berderajat sama, yaitu sama-sama dengan 2. Berarti dia sejenis. Kalau sudah sejenis, kita lihat koefisiennya. Untuk yang suku pertama ini, suku banyak pertama 2, suku banyak kedua 3. Jadi tinggal kita jumlahkan. Berarti hasilnya adalah 5x kuadrat. 3y pangkat 4 sejenis dengan y pangkat 4. Kalau kita kurangi, berarti tinggal kita kurangi dengan koefisiennya. Koefisiennya kita kurangi 3 dikurangi 1, berarti hasilnya sama dengan 2y pangkat 2y pangkat 3 tidak sejenis dengan 2x pangkat 3. Kenapa? Ini kan tidak sama, namanya kan tidak sama. Untuk ini variabelnya ini sama, derajatnya sama, itu berarti sejenis. Ini variabelnya tidak sama, derajatnya sama, berarti dia tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangi, jadi tetap 2y pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3, ya hasilnya ini 2y pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3. 5x pangkat 3 tidak sejenis 2x dengan 2x kuadrat nih, kelihatan jelas ya bahwa di sini pangkatnya tidak sama walaupun di sini variabelnya sama. Coba perhatikan ini ya, ini penting. Misal fx dan gx masing-masing merupakan suku banyak berderajat m dan n, maka fx plus minus gx adalah suku banyak berderajat m atau n. Nah, poin ini bisa kalian tulis atau catat di buku tulis kalian. Ini penting ya, selain ini. Jadi penjumlahan nih fx ditambah gx adalah suku banyak berderajat m atau n. Jadi derajat ini kan dinamakan tadi suku banyak berderajat 2. Hasilnya adalah suku banyak berderajat 2. Ini suku banyak berderajat 4, hasilnya juga suku banyak berderajat ditambah gx dan fx dikurangi gx serta derajatnya. Kita lihat ya, fx tadi 3x kuadrat plus 4x plus 1, untuk gx-nya 2x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dikurangi 6x ditambah 4. Tinggal kita menjumlahkan tadi apa? Suku-suku yang sejenis yang bisa. Ini untuk yang suku banyak. Yang pertama atau fx itu kan tidak mempunyai derajat 4. Derajat 4 tidak punya ya.
Sehingga ini sama dengan 0 ditambah 2x pangkat 4 ditambah ini yang sama lagi 3x kuadrat ditambah ini 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6x ditambah ini seperempatnya 1 ditambah 4 diperoleh 2x pangkat 4 ditambah 6x min 2x plus 5. Bu Dewi yakin ini sangat mudah ya, tinggal menjumlahkan dari apa? Suku-suku yang sejenis. Nah ini fx plus gx berderajat 4 gitu ya. Berikutnya kita akan menghitung pengurangan dari fx gx serta derajatnya. Fx tadi 3x kuadrat plus 4x plus 1. Untuk gx-nya ini dikurangi dengan 2x pangkat 4 plus 3x kuadrat plus min 5x plus 4. Tinggal kita kurangkan untuk suku-suku yang sejenis. Suku ini fx tidak mempunyai derajat 4, jadi 0. 0 dikurangi 2x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dikurangi dengan 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi dengan min 5x ditambah 1 dikurangi dengan 4. Fx dikurangi gx sama dengan min 2x pangkat 4 ditambah 0 ditambah 9x ditambah negatif 3. Fx dikurangi gx hasilnya min 2x pangkat 4 plus 9x min 3. Jadi fx dikurangi gx sama dengan min 2x pangkat 4 plus 9x min 3. Untuk derajat dari fx dikurangi gx berderajat 4. Kita lihat derajatnya 4. Baiklah anak-anak, sebelum Bu Dewi lanjutkan, kalian simak lagi contoh ini ya, diperhatikan betul bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan serta mencari derajatnya. Berikutnya kita akan belajar mengenai perkalian antar suku banyak. Setelah tadi di depan penjumlahan dan pengurangan, kita belajar sekarang adalah perkalian antar suku banyak. Perkalian suku banyak fx dengan gx. Pertama, ini poin yang penting, mengkalikan suku-suku dari kedua suku banyak. Jadi kita kalikan suku-suku dari kedua suku banyak. Yang kedua, dalam mengkalikan atau mengalihkan suku-suku dari kedua suku digunakan sifat distribusi perkalian. Masih ingat ya sifat distribusi perkalian. Dalam kurung di sini distribusi perkalian terhadap penjumlahan maupun distribusi perkalian terhadap pengurangan. Kemudian barulah dihitung jumlahnya. Ini untuk perkalian suku banyak fx dengan gx. Bu Dewi ulangi langkahnya, yaitu sama dengan mengkalikan suku-suku dari kedua suku banyak. Kemudian dalam mengkalikan suku-suku dari kedua suku digunakan sifat distribusi perkalian, yaitu distribusi perkalian terhadap penjumlahan maupun distribusi perkalian terhadap pengurangan. Barulah dihitung jumlahnya. Misalkan fx dan gx masing-masing merupakan suku banyak berderajat m atau n, maka fx dot gx kita buat simbol tidak kali atau silang tapi dengan menggunakan titik. Jadi untuk membedakan variabel x dengan tanda atau notasi perkalian kita gunakan notasi titik atau bisa dibaca dengan dot ya, gitu. Fx dot gx adalah suku banyak berderajat m plus n. Misalkan di sini fx 3x kuadrat ditambah 1 adalah suku banyak berderajat 2. Gx nya tadi 2x ditambah 3x kuadrat dikurangi 6x plus 4 suku banyak berderajat 4. Maka hasil perkalian fx dengan gx berderajat berapa?
Tinggal kita jumlahkan derajat suku banyak pertama dengan derajat suku banyak kedua. Kalau derajat pertama tadi 2, derajat kedua 4, berarti jumlahnya 6. Itu ya. Berikutnya kita menuju ke implementasi, yaitu contoh soal. Tentukan hasil dan derajat perkalian dari soal yang pertama, 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5 dengan x kuadrat plus 4. Soal yang kedua, x min 2 dengan dalam kurung 2x plus 1 dikuadratkan. Solusinya diperhatikan ya anak-anak. Ingat, ini sifat bilangan berpangkat atau eksponen a pangkat m dikali a pangkat n, hasilnya sama dengan a pangkat m plus n. Soal yang pertama, 2x kuadrat dikurangi 4x plus 5 dikali x kuadrat plus 4. Nah, ini kita kalikan setiap sukunya ya tadi. Nah, ini sama dengan 2x dikali ini 2x kuadrat plus 4 dikurangi 4x dikali ini x kuadrat plus 4 ditambah 5 kali x kuadrat plus 4. Kemudian masing-masing suku kita kalikan lagi, 2x kuadrat dikali x kuadrat 2x pangkat 4. 2x kuadrat dikali 4 sama dengan 8x kuadrat. Min 4x dikali x kuadrat 4x pangkat 3. Tandanya depan min. Min 4x dikali 4 min 16x ditambah 5x kuadrat ditambah 20. Nah, kita sederhanakan, kita urutkan mulai dari pangkat tertinggi sampai terendah. Diperoleh 2x pangkat 4 min 4x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat ditambah 5x kuadrat min 6x plus 20. Diperoleh 2x pangkat 4 min 4x pangkat 3 ditambah 13x kuadrat min 16x plus 20. Hasilnya itu suku banyak, hasilnya ini ya akhirnya berderajat berapa? Derajatnya tadi kan untuk yang suku banyak pertama ini 2x pangkat 2 min 4x plus 5, suku banyak berderajat 2. Dan ini x kuadrat plus 4 juga berderajat 2. Jadi 2 ditambah 2 hasilnya sama dengan 4. Berikutnya kita menuju ke soal yang nomor 2. X min 2 dikali dalam kurung 2x plus 1 dikuadratkan. Nah, ini ya kita ekspansi atau jabarkan 2x plus 1 kuadrat menjadi 4x kuadrat ditambah 4x plus 1. Nah, ini mudah ya. Kita kalikan satu per satu. Ini x dikali 4x kuadrat plus 4 plus 1 dikurangi 2 dikali 4x kuadrat plus 4 plus 1. Sehingga di sini sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat plus x min 8x kuadrat min 8x min 2. 4x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 8x kuadrat ditambah x min 8x min 2. Disederhanakan sama dengan 4x kuadrat min 8x kuadrat min 7 min 2. Ini adalah hasil perkalian dua suku banyak ini. Untuk derajatnya kita tentukan dulu. Suku banyak x min 2 derajatnya 1. Sedangkan suku banyak ini dalam kurung 2x plus 1 dalam kurung kuadrat ini derajatnya 2. Nih x dari ekspansinya ini. Berarti hasil perkalian ini untuk suku banyak derajatnya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jelas ya anak-anak? Nah, kalian bisa tulis materi ini di buku tulis kalian.
Menulis sama dengan belajar melatih. Jadi menyeimbangkan antara otak dengan apa? Tangan kita. Baiklah, ternyata untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam semangat. Salam